Kami mengajukan diri, dengan menyatakan ini gagasan kami, ini rekam jejak kami, ini karya kami, dan biarkan rakyat tanpa dipengaruhi, tanpa ada tangan negara yang terlibat, negara netral, negara mengambil sikap di atas semuanya, dan percayakan rakyat bahwa rakyat akan menitipkan kewenangan itu pada mereka-mereka yang memiliki rekam jejak yang benar, rekam karya yang benar, dan rekam gagasan yang baik. Kalau negara sampai intervensi, namanya negara sedang melecehkan rakyat Indonesia. Memang seharusnya begitu, dan memang sudah seharusnya kita mengatakan apa adanya, bahwa kita berbangsa dan bernegara ini itu ada prinsip-prinsip yang harus ditegakkan, ada norma-norma yang ditegakkan, bukan hanya ada etika-etika yang ditegakkan. Jadi bukan hanya berdasarkan kepada aturan-aturan hukum formal, bahwa misalnya presiden menyatakan saya tidak cawe-cawe, saya tidak, itu kan antara mulut sama fakta kan beda. Rakyat ini dianggap bodoh aja ini. Sindiran menohok Anies Baswedan, minta negara tak pengaruhi Pilpres 2024. Jangan melecehkan rakyat. Mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, meminta negara agar tidak melecehkan rakyat dalam kontestasi Pilpres 2024. Hal itu disampaikan Anies ketika melihat Presiden Jokowi kerap mengendorse pejabat publik jelang perayaan Pesta Demokrasi di Indonesia. Menurutnya, pemerintah mesti netral, tidak turut mempengaruhi rakyat dalam mengambil keputusan pada pemilu 2024. Kalau ikut ambil andil, negara sedang melecehkan rakyat Indonesia, kata Anies di Istora Senayan, Jakarta Pusat, hari Minggu 7 Mei 2023. Anies pun menjelaskan rakyat telah cukup memiliki pandangan politik yang matang untuk menentukan pilihan masing-masing. Menurut dia, rakyat pun bisa dengan baik menolak pengaruh manapun, termasuk pemerintah dalam hal penentuan siapa presiden berikutnya. Kepada seluruh rakyat Indonesia, mari kita jaga kekuasaan itu ada kepada rakyat, bukan yang lain. Jangan jual kekuasaan itu sampai nanti di TPS dan sampai nanti perhitungan, jelasnya. Selain itu, Anies mengaku tidak percaya bahwa ada pihak yang khawatir kehilangan kekuasaan. Menurutnya, hal tersebut menunjukkan pihak tersebut tidak paham soal demokrasi. Sebab, kekuasaan itu tidak hilang. Kekuasaan itu tidak pindah. Kekuasaan ada pada saudara-saudara semua rakyat Indonesia, imbuhnya. Terkait konsistensi tersebut, mantan Gubernur DKI Jakarta itu kemudian menyinggung soal pemilihan. Dia pun menilai apabila ingin memilih seseorang, jangan terpaku pada janji yang diberikan saat ini, namun apa yang sudah dikerjakan di masa lalu. Kalau kita mau melakukan pemilihan, mau menengok apa yang akan terjadi besok, tidak bisa melihat janji hari ini, tapi tengoklah apa yang dikerjakan di masa lalu. Prediktor terbaik atas perilaku masa depan adalah perilaku masa lalu. Bila di masa lalu dia tidak peduli dengan arah besok, peduli bila di masa lalunya memperjuangkan, insya Allah besok akan memperjuangkan, ucap Anies Baswedan. Kami mengajukan diri, dengan menyatakan ini gagasan kami, ini rekam jejak kami, ini karya kami, dan biarkan rakyat tanpa dipengaruhi, tanpa ada tangan negara yang terlibat, negara netral, negara mengambil sikap di atas semuanya, dan percayakan rakyat bahwa rakyat akan menitipkan kewenangan itu pada mereka-mereka yang memiliki rekam jejak yang benar, rekam karya yang benar, dan rekam gagasan yang baik.
Kalau negara sampai intervensi, namanya negara sedang melecehkan rakyat Indonesia. Memang seharusnya begitu, dan memang sudah seharusnya kita mengatakan apa adanya, bahwa kita berbangsa dan bernegara ini itu ada prinsip-prinsip yang harus ditegakkan, ada norma-norma yang ditegakkan, bukan hanya ada etika-etika yang ditegakkan. Jadi bukan hanya berdasarkan kepada aturan-aturan hukum formal, bahwa misalnya presiden menyatakan saya tidak cawe-cawe, saya tidak, itu kan antara mulut sama fakta kan beda. Rakyat ini dianggap bodoh aja ini. Rakyat tahu bahwa antara mulut ini beda. Faktanya dia bukan hanya cawe-cawe, faktanya dia adalah obo-obo. Ya. Jadi dia terlalu dalam. Nah, oleh karena itu siapapun pemimpin negara dalam level apapun harus melihat bahwa suksesnya demokrasi di Indonesia, suatu sistem yang sudah kita pilih ini, salah satu standarnya adalah para instrumen negara, lembaga-lembaga negara, pemimpin-pemimpin negara di seluruh level itu harus netral, itu harus tegak lurus di atas selain norma hukum formal, juga di atas etika, di atas kepantasan, ya, kepantasan, kebaikan, dan ini semuanya adalah untuk kepentingan negara bangsa kita. Mas Anies menyatakan seperti itu, itu sesuatu yang memang harus dikatakan, karena misi gerakan perubahan persatuan ini adalah untuk kebaikan Indonesia, kebaikan dalam konteks politik, dalam konteks ekonomi, dalam konteks yang lain-lain. Ujungnya adalah dalam konteks keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, itu saya kira semangat yang sudah waktunya kita tampilkan. Selain itu juga adalah ketika kita berkompetisi di lapangan, di publik, di TPS, ya, selain dengan menggunakan norma-norma tadi itu, juga sekaligus yang kita tawarkan kepada publik adalah gagasan, pikiran yang cerdas. Untuk kita tawarkan kepada publik bahwa negara bangsa ini banyak problem, banyak masalah, ya, utang makin numpuk, keadilan tidak ada di mana-mana. Nah, gagasan-gagasan seperti itu yang harus kita tawarkan kepada publik, kemudian kepada rakyat, kemudian setelah itu rakyat silakan memilih. Rakyat silakan memilih sesuai dengan penilaiannya, sesuai dengan hati nuraninya. Saya kira semua pihak, semua kelompok harus mengarah ke sana. Dengan demikian maka pemilu yang sudah kita pilih sebagai sebuah sistem, mekanisme pergantian kepemimpinan nasional ini berjalan sebagaimana semangat reformasi, sebagaimana semangat para pendiri bangsa kita ini, supaya Indonesia lebih baik.